Halo para pejuang UMR, bagaimana kabar kalian semua? Kurasa baik-baik aja kan? Ya, kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film Purity Files 2019. Purity Files adalah sebuah film trailer Amerika Serikat yang disutradarai oleh Sam Irvin. Cerita dimulai setelah kematian tragis suami dari seorang ibu. Setelah tragedi tersebut, sang ibu memindahkan putra dan putrinya ke kota suci Idyllic. Namun, di sana mereka hanya menemukan keretakan hubungan dengan anaknya ketika ia terjebak di lingkungan yang jahat. Dan langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali oleh sebuah keluarga yang begitu harmonis. Keluarga yang berisi suami dan istri yang memiliki anak laki-laki dan satu anak perempuan. Nama istrinya adalah Nicole. Anak laki-lakinya bernama Jason dan anak perempuannya bernama Justin. Saat bermain, tiba-tiba sang ayah jatuh tak sadarkan diri. Ternyata ia meninggal terkena serangan jantung. 1 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk pindah rumah. Mereka pun sampai di rumah baru mereka. Saat akan masuk, Jason membawa senapan. Senapan ini adalah milik ayahnya. Tapi Justin tidak setuju. Rumah barunya ada senjata yang cukup berbahaya. Oh iya, Jason sangat dekat dengan ayahnya. Ia pun langsung marah dan cabut begitu aja. Ia pun pergi ke samping rumah, dan ia menembakkan sebuah bola. Ia melemparkan bolanya ke semak-semak. Tapi ada seseorang di balik semak-semak itu. Mereka pun mengobrol dan berkenalan. Oh iya, namanya di sini adalah Chad. Saat berbenah rumah, mereka kedatangan tamu. Ia adalah tetangga baru mereka yang bernama Country McQueen. Kita panggil saja Tante Queen. Ia pun masuk ke rumah dan berkenalan dengan Jason dan Justin. Ia mengaku menjalankan bisnis di rumah. Tante Queen pun pergi meninggalkan rumah Jason. Hari pun sudah malam. Di sini terdapat seorang pria yang bertelepon dengan pacarnya. Ternyata ia adalah Chad, pria yang berkenalan dengan Jason pagi tadi. Saat itu ia mendengar suara aneh dan memutuskan untuk mencari suara itu. Ia pun sampai di kolam renang. Tiba-tiba ada orang yang memukulnya dari belakang. Namun, orang misterius itu menenggelamkan Chad hingga meninggal. Keesokan paginya, Jason dan Justin masuk ke sekolah barunya. Ternyata ibu mereka juga bekerja di sekolah itu. Ia bekerja sebagai guru. Saat Jason berkeliling, ia berkenalan dengan anak laki-laki tersebut. Ia bernama Daniel. Daniel aktif dalam tim gulat di sekolahnya. Di lain lokasi, ibunya Jason sampai di ruang kerja barunya. Ia mendapatkan kotak kecil yang berisi kartu ucapan dan juga cangkir dari kedua anaknya. Cerita pun berlanjut. Di sini Daniel bergulat dan belum bisa mengalahkan lawannya. Di sini Jason juga ikut bertanding. Ia dengan mudah mengalahkan lawannya. Di sini ada wanita yang kayaknya tertarik dengan Jason. Ia pun berkenalan dengan Jason. Namanya Clara. Saat mau mandi, Jason melihat Daniel sedang diancam oleh seseorang pria tua. Tapi Daniel mengaku tidak mengenalnya. Hari pun berlalu. Saat Jason di rumah, ia mencoba berkunjung ke rumah Tante Queen. Ia bermaksud menanyakan pekerjaan yang mungkin cocok untuknya. Tapi Tante Queen mengajaknya minum amer dulu. Mereka pun asik ngobrol. Saat Tante Queen mau menambahkan minum, ia menumpahkan minumannya ke celana pendeknya. Ia pun meminta tolong Jason untuk melepaskan baju yang ia kenakan. Ia pun merayu Jason dan imannya pun goyah. Dan terjadilah sebuah proses yang bernama bercocok tanam. Ikan hiu makan tomat, goblok muntah ka dieu. Odading mengoleh, rasanya anjing banget. Saat mereka udah selesai, Tante Queen memberikan klien pertama kepada Jason, dan ia mendapatkan uang muka. Saat akan pergi, Jason pun mandi di rumah Tante Queen. Tapi Tante Queen mengikuti dan memotret Jason saat mandi. Jason pun menawari Tante Queen untuk mandi berdua. Dan ronde kedua dimulai. Saat Jason tiba di rumah, ia mentraktir keluarganya makan. Jason memberitahu ia menerima pekerjaan dari Tante Queen untuk menata taman. Jam pun berlalu. Jason menemui klien pertamanya yang bernama Karin. Saat Jason mau bekerja, ia melepaskan bajunya karena yang ia ketahui pekerjaannya hanya menata taman. Tapi di sini Karen mengajaknya untuk kegiatan bercocok tanam. Di sini Jason malah pergi karena ia tidak tahu pekerjaan apa yang harus ia kerjakan. Jason pun langsung menemui Tante Queen dan memutuskan untuk berhenti bekerja darinya.
Jason dan Daniel bertemu di sekolah. Jason menanyakan perihal pekerjaan dari Tante Quinn. "Apakah kamu menikmati pekerjaanmu?" Daniel menjawab, "Ya, tentu. Ia bisa tidur dengan wanita cantik dan mendapatkan uang." Hari pun sudah malam. Saat Jason pulang ke rumah, ia malah bertemu dengan Tante Quinn. Ternyata ibunya diundang Tante Quinn untuk minum di tempatnya. Jason pun meminjam mobil dari ibunya untuk berkunjung ke rumah Daniel. Tapi di sini Tante Quinn memberikan mobil lamanya untuk Jason dan kuncinya bisa diambil esok hari. Hari pun sudah pagi. Jason berkunjung lagi di rumah Tante Quinn dan menerima pekerjaan yang ia tolak sebelumnya. Jason pun langsung mendapatkan klien baru. Ia langsung kerja hari itu dan tidak lupa ia mengendarai mobil barunya. Singkat cerita, hari pun sudah malam. Ia sampai di rumah kliennya dan Jason langsung masuk begitu saja. Ia pun disambut wanita si pemilik rumah. Wanita ini meminta Jason untuk melepaskan satu persatu pakaiannya. Setelah itu, ia disuruh berbaring di sofa. Apa selanjutnya yang akan terjadi? Ya, wanita ini juga melakukan seperti Jason lakukan tadi. Dan proses bercocok tanam pun dimulai. Oh, dading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Setelah selesai, Jason langsung menemui Tante Quinn dan memberikan uang kepadanya. Dan Jason juga mendapatkan bagiannya. Dan tidak lupa Jason dapat klien lagi. Singkat cerita, ia memberikan kalung untuk ibunya sebagai ungkapan sayang terhadap anak pada ibunya. Saat Jason sekolah, ia latihan gulat dengan Daniel. Jason juga bercerita, ia dapat klien tiap malam. Singkat cerita, ia bertemu dengan gebetannya, yaitu Clara. Saat Jason mengajaknya jalan, ia menolak karena tahu pekerjaan Jason yang tidak baik. Hari pun sudah malam. Jason dengan mobilnya sudah sampai di rumah kliennya. Nama kliennya ini adalah Haris. Jason pun langsung bercocok tanam dengan wanita ini. Saat masih pemanasan, ternyata suaminya pulang ke rumah. Jason pun bersembunyi di balik lemari, dan di situ sang suami langsung bercocok tanam dengan istrinya. Tapi Jason yang masih bersembunyi memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tapi ikat pinggangnya terjatuh dan tertinggal. Hari pun sudah pagi. Jason menemui Tante Quinn. Ia marah-marah karena kejadian semalam, karena tiba-tiba suaminya pulang dan hampir ketahuan. Dan di sini Jason memutuskan untuk berhenti. Singkat cerita, Jason dan Daniel bertemu di ruang ganti sekolah. Jason memberitahu bahwa ia memutuskan untuk berhenti darinya. Jason pun langsung pergi mandi. Tiba-tiba lampu padam. Saat Jason akan keluar, tapi pintunya terkunci. Tiba-tiba ada orang misterius yang mengancam. Namanya adalah Benjamin. Ia bekerja pada Tante Quinn. Ia memberitahu klien yang harus Jason datangi. Tanpa pikir panjang, Jason menerima kembali tawaran untuk terus bekerja pada Tante Quinn. Hari pun berganti. Ibunya Jason mendatangi rumah Tante Quinn. Di sana sedang mengadakan pesta. Ternyata kebanyakan tamu di sana adalah kliennya Tante Quinn. Di sini Daniel juga bekerja. Tapi tiba-tiba gelas jatuh. Di sini yang menjatuhkan gelas adalah wanita yang gagal bercocok tanam dengan Jason malam kemarin. Tante Quinn mengajaknya keluar dan mengobrol dengannya. Ia meminta ganti rugi dari Tante Quinn karena kemarin ikat pinggang Jason tertinggal dan ditemukan suaminya. Ia diceraikan dan tidak dapat warisan sama sekali. Ia pun langsung pergi dari rumah Tante Quinn. Tante Quinn masuk ke rumah dan ngobrol lagi dengan ibunya Jason. Di sini, Tante Quinn meninggalkan ibunya Jason yang dipanggil untuk sesi foto bersama. Ibunya Jason pun pergi ke toilet, tapi malah salah masuk ruangan. Di ruangan itu Daniel habis bercocok tanam sama tamunya Nyonya Quinn, dan ibunya Jason shock melihat itu. Hari pun sudah malam. Benjamin, anak buah Tante Quinn, berkunjung ke rumah Haris. Ia bermaksud mengantarkan uang ganti rugi untuknya. Benjamin menawarkan diri untuk Haris dan ia disetujui. Saat Haris membuka amplop yang isinya ternyata bukan uang, Benjamin langsung mencekiknya. Haris memiliki pistol di lacinya dan langsung menembaknya. Di sini Benjamin makin beruntal. Ia mencekik Nyonya Haris hingga mati. Singkat cerita, Benjamin menemui Tante Quinn. Ia bermaksud meminta tolong untuk mengobati lukanya. Tapi Tante Quinn tidak mau, dan Benjamin pun tewas. Ia memasukkan Benjamin ke bagasi dan akan membuangnya. Di lain lokasi, Jason pulang ke rumahnya dan dicegat oleh ibunya. Jason pun dimarahi
karena tiap hari pulang larut malam. Jason pun kesal dan pergi meninggalkan rumah. Ia berkunjung ke rumah lamanya. Keesokan paginya, Jason ke sekolah dan bertemu dengan adiknya. Ia meminta untuk lebih berhati-hati di hari berikutnya. Singkat cerita, Jason bertemu Daniel dan mengobrol. Mereka merencanakan untuk membongkar kebusukan Tante Quinn. Saat usai sekolah, Jason pergi ke rumah Tante Quinn. Dan hari pun sudah malam. Di sini terdapat tamu istimewa yang akan datang. Ia seorang wali kota. Dan ia menggoda Jason. Tapi Jason gugup dan menghindar. Jason langsung pergi ke kamar Tante Quinn untuk mengambil buku. Saat bukunya ketemu, sang wali kota mencoba untuk merebutnya. Tapi ia tidak bisa. Saat Jason akan pergi, Tante Quinn sudah di depan dan menodongkan pistol kepada Jason. Wali kota pun bangun dan melihat itu. Tapi dia langsung pergi. Ia tidak mau ikut campur dalam urusan mereka. Jason disuruh pergi ke garasi. Di lain lokasi, ibunya Jason dan adiknya mengintip dari jendela. Di sini ibunya Jason menelpon Jason, tapi tidak diangkat. Ia langsung menuju ke rumah Tante Quinn dan adiknya disuruh untuk tetap berada di rumah. Ibunya Jason masuk ke rumah Tante Quinn dengan mudah. Ia bertemu dengan Jason dan melepaskan borgolnya. Di samping itu, adiknya Jason yang melihat Tante Quinn yang sedang membawa pistol mencoba mencari bantuan. Sebelum berhasil kabur, Tante Quinn datang dan ibunya Jason sembunyi. Tapi ia ketahuan, dan di situ Tante Quinn menodong pistol pada ibunya Jason. Dan Jason langsung menendang Tante Quinn hingga jatuh. Ibunya Jason pun baku hantam dengan Tante Quinn. Di sini ibunya Jason terpojok. Ia langsung menusuk obeng di perutnya. Jason dan ibunya langsung kabur, tapi Tante Quinn belum menyerah dan mengambil pistol dan kembali menodong mereka. Tapi tiba-tiba adiknya Jason membawa senapan milik ayahnya dan menembak Tante Quinn hingga ia tewas. Mereka pun selamat. Film pun tamat. Jason dan keluarganya berlibur ke rumah lamanya dan mereka bahagia. Sekian dulu cerita alur film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga. Thank you.